Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar ketua kelas silahkan masuk ke depan untuk memimpin doa. Baik anak-anak, untuk hari ini masuk semua ya? Baik anak-anak, untuk selanjutnya seperti biasa untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Semangat kegiatan belajar kita. Mari kita tepuk anak soleh terlebih dahulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi yang kita akan pelajari hari ini, masih ingat dengan materi yang kita pelajari minggu lalu? Bab 2 tinggal mencari memaafkan. Bab 3 hidup damai dan saling memaafkan. Di situ yang kita pelajari apa? Yang Pengertian maaf dan memaafkan. pengertian. Maaf dan memaafkan. Materi yang kita pelajari hari ini masih di bab 3, lanjutan dari yang kemarin, yaitu hidup damai dengan saling memaafkan. Adapun subbab yang kita pelajari hari ini dengan materi pentingnya menyatakan penyesalan. Pelajaran kita nanti kita akan mempelajari ada 3 hal ya. Yang pertama yaitu di arti menyatakan penyesalan. Kemudian di situ nanti kita mempelajari bagaimana hikmah dari menyatakan penyesalan, dan yang selanjutnya itu nanti kita bisa mempraktekkan bagaimana menyatakan penyesalan. Silakan kalian amati gambar berikut. Silahkan diamati dulu dari kalian. Ini sebagai pengantar materi pentingnya menyatakan penyesalan. Coba ada yang bisa memberi pendapat, bisa angkat tangan. Baik, situ. Dari kedua gambar tersebut, Pak, itu gambar yang menyesal. Dari kedua gambar ini terlihat gambar orang menyesal. Yang tadi kalau gambar kami bisa lihat, kalau ini coba dua pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa penting bagi kita merasa menyesal atau bersalah? Apa ya kira-kira? Ada yang mau berpendapat? Ya, Bi. Kalau menurut saya, Pak, menyesal itu tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Menyesal itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Bisa. Ada yang lain? Ya, Rasya. Kalau menurut saya, Pak, menyesal itu kalau di istilah bahasa Jawa itu kapok atau tidak akan mengulanginya lagi. Kapok, bisa kapok. Tapi tidak kapok lombok loh ya. Tidak kapok lombok, kapoknya tenanan. Nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Tentunya bukan kelompok ini. Disesuaikan dengan asesmen diagnostik yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Itu nanti pembagiannya seperti ini. Nah, ini pembagiannya, kelompoknya ada 3 seperti ini, tapi komposisi dari anggotanya berbeda. Dari yang kinestetik itu ada Abid, kemudian Lilo, ada Rangga, ada Fakih, ada Rindu. Coba angkat tangan yang saya sebutkan. Coba di situ. Itu nanti bisa ya membentuk satu kelompok. Di sini kinestetik, auditoris, visual. Duduk di tempat masing-masing sesuai kelompoknya. Ada LKPD. Ini nanti tolong LKPD ini dipelajari dulu ya. Di sini di dalamnya ada petunjuk, termasuk ada sumber belajar kalian ini nanti. Ini nanti silakan dibagikan. Perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Salah satu. Jumlahnya gimana? Dengan sumber belajar kalian itu nanti di situ ada QR code. Itu nanti, oh ya, nanti akan membagikan ini Chromebook ya untuk media belajar. Sekali lagi karena kelompok ini berbeda, gaya belajar kalian berbeda, ini nanti di situ
Pak Andi sudah menyematkan yang namanya QR code sesuai dengan gaya belajar kalian. Ada yang bentuknya audio, ada bentuknya slide, ada bentuknya video. Silakan bisa diakses melalui dari Chromebook ini. Silakan dibuka, kemudian diakses ya. Untuk sumber belajarnya silakan di-scan melalui Chromebook dan tolong sambil menyimak media di situ, media sumber belajar di situ, itu nanti silakan kalian mencatat hal-hal penting ya, mencatat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana saya mengatakan kesalahan? Yang pertama mengakui kesalahan. Ketika kita salah, kita merubah. Ketika kita merasa. Ayo anak-anak, sudah dicatat hal-hal penting yang ada di sumber belajar kalian masing-masing? Kelompok sudah? Sambung? Baik, kalau dari ada 3 hal ya. Yang pertama adalah apa? Arti dari menyatakan penyesalan. Kemudian kedua, hikmah. Kemudian ketiga, prakteknya seperti apa. Nah, coba dari catatan kalian masing-masing itu arti menyatakan penyesalan itu apa di situ? Yang kalian catat? Apa artinya? Menyesal berarti merasa sedih atau kecewa atas sesuatu tindakan, kesalahan atau kekecewaan yang telah dilakukan. Ya. Yang lain ada catatannya? Ya, Diva? Merasa kecewa pada diri sendiri, Pak. Kecewa pada diri sendiri. Baik. Kemudian sudah dibaca petunjuknya, tugas kelompok? Sudah. Sesuai dengan pembagiannya di situ sudah jelas. Dari yang kinestetik, di kinestetik itu nanti sesuai dengan pembagiannya, tugasnya adalah membuat yang namanya dialog untuk bermain peran. Kemudian kelompok auditori tugasnya apa Pak? Tugasnya yaitu membuat puisi. Berlima membuat puisi, berembuk, kemudian apa? Nanti dipresentasikan di sini dengan apa? Menampilkan dibaca puisinya. Kelompok visual itu nanti telah disediakan ini alat gambar. Tugasnya adalah membuat gambar yang temanya jelas. Semuanya ketiga-tiganya temanya yaitu menyatakan penyesalan. Yang ditanyakan ada, kalau tidak ini saya bagikan lembar tugasnya ya. Bisa maju perwakilan. Ini lembar tugasnya untuk gambar. Kemudian ini untuk kelompok. Lembarnya silakan berdiskusi dulu, jangan lupa. Silakan berdiskusi dulu dengan kelompoknya. Bagaimana proyeknya yang ingin dibuat. Silakan didiskusikan. Baik. Kalau sudah nanti silakan, kalau sudah punya kesepakatan silakan langsung dikerjakan. Sebelum kalian mengerjakan, halo. Hai. Kita sepakati biar nanti tidak berlama-lama dalam membuatnya nanti. Kita punya target kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan kalian untuk mengerjakan produk kalian. 40, 30, 35, belum. Baik, kita sepakati ya, di tengah-tengahnya saja. Tadi ada 30, 35, 40. Kita sepakati 35 menit. Cukup ya? Di sini berlima ada yang berenam. Insya Allah cukup ya. Kalau sudah siap, tidak ada pertanyaan lagi, silakan dikerjakan.
Sudah selesai, kita mulai ya untuk sesi presentasinya masing-masing. Untuk penampilan pertama, coba untuk kelompok auditori sudah siap menampilkan puisinya? Sudah siap? Baik, kalau sudah siap bisa maju ke depan sini, silahkan ditampilkan bagaimana puisinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok auditori. Saat penyesalan menghadapi di dalam hati ada rasa ketika kata tak terucap. Hampa kesalahan kecil yang terabaikan menyesal. Tepuk tangan untuk kelompok yang perannya. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok auditori. Ada yang ingin aku bicarakan tentang peristiwa kemarin. Ya, aku juga merasa tidak enak. Kita seharusnya tidak berbicara seperti itu. Aku merasa sangat bersalah. Aku telah menyampaikan sesuatu yang menyakiti perasaan Rindu. Seharusnya aku lebih peka. Terima kasih sudah mengakui itu, Rindu. Dan itu menunjukkan bahwa kita peduli sesama. Kesalahan kita berdua. Tepuk tangan untuk penampilan terakhir dari kelompok visual, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Jadi kelompok kami membuat project yaitu yang menunjukkan hidup damai dengan saling memaafkan. Ada gambar pertama, ada 2 orang yang saling maaf dan memaafkan. Dan di gambar kedua ada sebuah bacaan, jika pernah berbuat salah, utamakan meminta maaf. Tepuk tangan untuk kelompok visual, silakan. Semua kelompok sudah tampil semua, ya, mempresentasikan hasil produknya masing-masing sesuai dengan apa yang ada di LKPD. Luar biasa. Sebagai penguatan materi yang kita pelajari, tadi yang bertanya pada kalian, arti menyatakan penyesalan tadi apa? Merasa kecewa gitu atas tindakan yang telah diperbuat. Ya. Yang kedua, hikmahnya dari menyatakan penyesalan apa? Mendapatkan pahala yang melebihi. Kemudian ya anak-anak, ini nanti ada soal formatif sebagai evaluasi pembelajaran kalian. Ini nanti silakan dikerjakan. Terlebih nanti setelah mengerjakan dari formatif ini di LKPD-mu di belakang itu ada refleksi peserta didik. Silakan nanti di refleksi peserta didik setelah mengerjakan formatif ini nanti selesai, itu nanti langsung di LKPD yang ini ada refleksi peserta didik, silakan langsung dicentang sesuai dengan keadaan pengalaman belajar kalian. Paham? Baik. Kalau sudah paham, ini dikerjakan secara mandiri, ya, dikerjakan secara mandiri. Silakan yang sudah dapat langsung dikerjakan. Sudah selesai untuk formatifnya? Sudah. Untuk refleksinya?
Di RKPD sudah dicentang? Sudah. Kalau sudah semuanya silakan formatif itu bersama RKPD dijadikan satu ya masing-masing peserta didik. Kemudian nanti perwakilannya bisa mengumpulkan kembali untuk dievaluasi. Untuk selanjutnya sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Pak Andi akan menyampaikan yang namanya materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang, yaitu pada bab 4 di definisi halal dan haram. Nah, tentunya dari definisi halal dan haram ini, coba Pak Andi mau tanya, halal itu apa ya? Halal, halal, oke, rindu. Menurut saya Pak, halal itu artinya yang diperbolehkan oleh Allah. Halal itu yang diperbolehkan oleh Allah. Kemudian yang haram, haram itu apa? Barangkali, ayo ada dua. Yang ada dulu. Itu dosa, Pak. Haram itu dosa. Haram dosa. Ya, baik. Bisa diturunkan, Bangga. Resima. Menurut saya halal itu Haram itu artinya yang diperbolehkan oleh Allah. yang tidak diperbolehkan oleh Allah atau bisa jadi dilarang bersama Allah. Jadi definisi halal haram ini nanti tolong dipersiapkan lagi ya, bisa dipelajari lagi di rumah, dipersiapkan untuk pembelajaran yang akan datang. Baik, kalau begitu pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ada kurang lebihnya dari Pak Adi, mohon maaf. Sebelumnya mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali akhiri ahwaminkum ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.